Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Semoga senantiasa sehat selalu di rekan-rekan yang berbahagia. Kita lanjutkan materi pada manajemen strategi sesi keempat. Pada minggu keempat ini, baiklah, kita memasuki materi pada bahan ajar PPT mengenai analisis faktor internal. Kita rangkum sejenak. Semoga rekan-rekan senantiasa bersemangat belajar. Sebagaimana biasanya, rekan-rekan, pada saat kita mempelajari analisis lingkungan eksternal, sama saat ini juga ada strategic management model, di mana ada 3 tahapan, yaitu strategi formulation, strategi implementation, dan strategi evaluation. Jadi seperti biasa, ada perumusan strategi, kemudian bagaimana mengimplementasikan strategi, dan kemudian langkah-langkah mengevaluasi strategi. Research-based view of the firm atau RB, bahwa tentu saja di dalam organisasi atau perusahaan tempat kita berkarya, kita kenal dengan namanya tangible assets and intangible assets. Yang mana ya bisa kita jelaskan sejenak dalam bahasa Indonesia bahwa tangible asset itu merupakan aset nyata. Tentu saja ini yang paling mudah diidentifikasikan, sering ditemukan pada neraca perusahaan ketika kalau kita menyimpulkannya mencakup fasilitas produksi, kemudian bahan baku, kemudian sumber daya keuangan, bagaimana pula real estate dan komputer. Aset nyata ini adalah sarana fisik dan finansial yang digunakan perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggannya. Kemudian yang kedua, intangible assets, yang merupakan aset tidak nyata, tidak terlihat jelas. Jadi intangible assets ini bukan aset yang dapat kita sentuh atau kita lihat secara real di depan mata. Tetapi untuk intangible assets ini tentu saja seringkali kita temukan sangat krusial dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Seperti nama merek, brand yang makin mengglobal misalkan. Kemudian reputasi perusahaan itu adalah intangible assets. Kemudian bagaimana moral implementation dalam organisasi. Kemudian pengetahuan teknis, paten dan merek dagang. Kemudian juga pengalaman yang telah terakumulasi. Kemudian yang ketiga, organizational capabilities, yaitu kemampuan organisasi, bukan input spesifik seperti aset nyata dan tidak nyata, namun ini semua merupakan keterampilan, skills, kemampuan dan cara menggabungkan aset, orang atau sumber daya manusia kita, dan proses untuk mengubah input menjadi output. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa aset nyata adalah kekayaan fisik yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan. Kemudian aset ini tentu saja diukur dan dievaluasi dengan mudah, tentu saja berdasarkan nilai pasar. Kemudian kalau dicontohkan aset nyata itu bisa saja seperti bangunan, mesin, dan tanah. Jadi aset nyata dapat dijual untuk mendapatkan likuiditas. Sedangkan aset tidak nyata itu melibatkan hak dan reputasi yang dapat memberikan nilai ekonomi meskipun tidak memiliki substansi fisik. Aset ini sering memiliki nilai yang sangat tinggi bagi perusahaan. Ya, tadi seperti saya jelaskan bahwa seperti nilai hak cipta, merek dagang, dan goodwill yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian tadi kemampuan organisasi mengacu pada keefektifan perusahaan dalam menggabungkan berbagai aset dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Tentu saja kemampuan itu amat penting untuk implementasi keberlanjutan bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang kita bahas adalah what makes a resource valuable, kan? Bagaimana competitive superiority, kemudian resource scarcity. Jadi ini bisa kita lihat keunggulan kompetitif, kemudian does the research help fulfill. Jadi apakah sumber daya membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dibandingkan pesaing? Kemudian yang kedua itu kelangkaan sumber daya. Apakah persediaan sumber daya terbatas? Kemudian inimitability. Apakah sumber daya mudah diperoleh? Kemudian sumber daya yang unik secara fisik, sumber daya yang bergantung pada jalur, kemudian ambiguitas kausal, pencegahan ekonomi. Kemudian tentang yang keempat, appropriability. Siapakah sebenarnya yang mendapatkan keuntungan yang dihasilkan oleh suatu sumber daya? Itu menjadi bahan untuk strategi selanjutnya sebagai bagian dari
faktor internal ya kan. Kemudian daya tahan, durability. Bagaimana seberapa cepat sumber daya akan terdepresiasi. Kemudian substitutability, apakah ada alternatif lain yang tersedia. Ini yang selanjutnya, key resource across functional area. Ini bisa kita baca seperti biasa ketika kita belajar di rumah. Ya, rekan-rekan, yang selanjutnya pada slide ini kita diingatkan mengenai the basic function of management. Tentu saja kita ingat planning, organizing, motivating, staffing, controlling, bahwa kita sebagai manajer, ini terutama saat ini dalam ruang lingkup manajer secara umum. Ini kalau manajemen strategik artinya kita berada dalam ranah manajerial, bisa jadi rekan-rekan ada pada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen umum, atau manajemen keuangan. Jadi tentu saja kita akan selalu ingat bahwa urusan manajer adalah sebagai planner, sebagai organizer, sebagai motivator, kemudian sebagai staffing itu adalah kepegawaian, sebagai pengelola kegiatan kepegawaian yang berpusat pada manajemen pribadi dan sumber daya manusia. Kemudian dalam staffing juga kita meliputi administrasi upah dan gaji, tunjangan karyawan, wawancara, perekrutan, pemecatan, pelatihan, pengembangan, keselamatan karyawan, beserta tindakan afirmatif dan sebagainya. Kemudian, the basic function of production management. Ketika dalam manajemen produksi, dalam proses, kemudian bisa kita baca selanjutnya, dan saya yakin rekan-rekan memahami prakteknya secara langsung sebagai bagian dari manajemen di tempat kita berkarya, dalam inventory, dalam workforce, dan kita juga tentu saja berkontribusi dalam quality decision. Nah, ini yang senantiasa kita terapkan dalam analisis faktor internal tentu saja. A few tools for internal analysis. Bagaimana dalam internal organisasi atau perusahaan kita yang kita lihat adalah bagian finance and accounting, bagian human resource, bagian marketing, operation, beserta R&D-nya, research and development. Yang selanjutnya ini adalah sebagaimana penerapan kita dalam pekerjaan sehari-hari, rekan-rekan, ada General Administration, Human Resource Management, Research Technology and System Development, Procurement, kemudian kita nanti dalam sesi diskusi, kita akan mengintegrasikan bagaimana pengalaman di tempat kerja. Biasanya kita mengaplikasikan IFE, Internal Factor Evaluation ya. Mungkin berbeda-beda jenis software di tempat perusahaan masing-masing, dan senantiasa kita terapkan dalam implementasi dan evaluasinya dengan SWOT analysis ini mengenai strengths, weaknesses, opportunities, serta threats. Ya. Baiklah rekan-rekan, intinya dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau organisasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh manajemen puncak atau top manager dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, manajemen perusahaan perlu membuat perencanaan yang matang, tahapan yang termasuk merancang visi dan misi perusahaan atau organisasi, maka itu kita berada dalam wilayah manajemen strategi. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan harus mampu mengimplementasikan strategi. Tahapan ini akan terjadi perubahan-perubahan lingkungan. Tentu saja itu tadi, ada perubahan secara internal dan eksternal. Emergent strategi yang akan mengancam setiap perencanaan yang telah disusun. Atau mungkin saja dalam perjalanan implementasi kita menerapkan strategi itu, ada yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Jadi, diperlukan kejelian manajer dan bawahannya untuk menghadapi setiap perubahan atau senantiasa mudah beradaptasi dengan mengedepankan kapabilitas perusahaan dan kompetensi inti SDM yang dimiliki. Baiklah rekan-rekan, berkenaan dengan ketika kita menjadi salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia, atau manajemen pemasaran, atau manajemen operasional, atau manajemen keuangan, maka dalam mengimplementasikan, sebagai contoh, dalam mengimplementasikan kegiatan analisis faktor internal ini dalam perusahaan atau organisasi masing-masing di tempat kita berkarya untuk menentukan strategi. Contohnya ketika menentukan strategi pemasaran bersama,
Tentu saja harus berkolaborasi antara manajemen sumber daya, manajemen keuangan, manajemen operasional. Jadi tentu kita akan menganalisis faktor internal. Jadi contohnya yang pertama yang kita analisis sebagaimana penjelasan dalam PPT tadi, kita analisis bagaimana sumber daya manusia yang ada pada tubuh perusahaan atau organisasi kita, bagaimana kualifikasi dan keterampilan SDM yang kita miliki, apakah tim memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, kemudian apakah motivasi dan komitmen tim kita telah terjaga, kemudian kita lihat pula bagaimana manajemen keuangan. Di anggaran, apakah seberapa besar anggaran yang bisa disediakan dalam kegiatan pemasaran, dalam kegiatan pengembangan produksi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, analisis internal juga dapat rekan-rekan contohkan implementasi kegiatan kita di perusahaan tempat berkarya masing-masing mengenai bagaimanakah produk atau jasa yang ada pada organisasi kita. Jadi kualitas dan fiturnya, apakah produk atau jasa memiliki kualitas yang kompetitif, kemudian apakah sudah mengimplementasikan diferensiasi produk, kemudian juga kita lihat lagi dalam sisi atau dimensi teknologi. Teknologi dan inovasi. Jadi ketersediaan teknologi dalam organisasi kita, apakah memiliki teknologi terkini untuk mendukung kegiatan pemasaran, untuk mendukung kegiatan produksi, dan sebagainya. Kemudian mengenai climate atau culture-nya organisasi, apakah nilai dan norma telah diterapkan, nilai etika penggunaan strategi pemasaran sudah makin berkembang dalam ranah internal kita. Itu menjadi saat ini contoh nyata lagi adalah keterlibatan karyawan. Itu menjadi, salah satu aspek penting terutama di era digital, keterlibatan karyawan juga dapat menjadi pengembangan komunikasi ketika kita menggait pelanggan yang loyal misalnya dalam tubuh manajemen pemasaran. Jadi ketika ada kekompakan dalam tubuh organisasi secara internal, kemudian mudah pula membangun hubungan yang lebih kuat atau lebih erat dengan customers atau pelanggan. Jadi dalam klimat organisasi juga seberapa seberapa erat keterlibatan karyawan, seberapa baik karyawan terlibat dalam pengembangan strategi, misalkan dalam pemasarannya, dalam produksinya, itu juga dapat mempengaruhi, nilai dan norma serta citra perusahaan atau organisasi. Kemudian juga kita bisa lihat analisis internal itu dalam proses dan struktur organisasi, apakah sudah efisiensi prosesnya, tidak ribet, fleksibilitas organisasinya, kemudian kita analisis lagi menggunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi apa saja kelemahan, kekuatan, kelemahan, kemudian peluang serta ancaman yang akan dihadapi di setiap step dalam formulation strategy, implementation strategy, and evaluation. Nah, kemudian senantiasa tentu saja di setiap tugas manajemen, di ranah manajemen apa saja, ada IFE atau matriksnya internal factor evaluation dan kita terapkan itu bahwa, dengan adanya penilaian tersebut memberikan bobot serta skor yang jelas pada setiap faktor berdasarkan pengaruhnya terhadap keberhasilan. Misalnya keberhasilan kegiatan pemasaran, keberhasilan kegiatan produksi, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, menganalisis faktor internal dengan seksama tentu akan membantu dalam menentukan strategi pemasaran, strategi produksi, strategi peningkatan sumber daya yang tepat, memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan internal organisasi, serta tentu saja menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang senantiasa makin dinamis. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, semoga bermanfaat. Saya Sri Yusriani Sarah. Salam hangat dari Denmark. Pukul 8.30 malam di sini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tetap semangat ya. Stay healthy. Take care.